Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fatian dari kelas 4401. Hari ini akan mempresentasikan tugas besar manajemen human capital berkaitan dengan Netflix PHK 150 karyawan usai kehilangan banyak pelanggan. Selanjutnya, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu mengenai pemain peran. Jadi, untuk pemain peran ini, Netflix melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 150 karyawan usai merugi karena kehilangan pelanggan dalam jumlah besar. PHK ini setara 2% dari total 11.000 karyawan Netflix. Nah, pihak Netflix melepaskan sekitar 150 karyawan yang sebagian besar berbasis di negara Amerika Serikat. Co-CEO Netflix yang bernama Reed Hastings mengatakan perusahaan tengah mempertimbangkan tarif layanan streaming yang lebih rendah kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai isu permasalahan. Dimulai dari yang pertama, yaitu mengenai isu penyebaran kata sandi. Jadi penurunan jumlah pelanggan salah satunya diduga karena ada penyebaran kata sandi pada akun berbayar yang ditawarkan perusahaan. Saat ini perusahaan mencatat ada 222 juta rumah tangga yang berlangganan dan 100 juta rumah tangga tambahan melalui layanan berbagi akun. Kendati begitu, manajemen dari Netflix memastikan PHK ini tidak dilakukan karena kinerja karyawan yang sudah tidak sesuai. Kemudian melanjutkan ke poin kedua, yaitu pendapatan perusahaan yang menurun. Jadi pertumbuhan pendapatan dari Netflix terbukti melambat dikarenakan isu yang terjadi pada poin nomor satu tadi. Nah, penyebaran kata sandi pada akun berbayar itu yang membuat pelanggan bisa menggunakan satu akun tanpa harus mengeluarkan biaya sehingga hal tersebut itu mempengaruhi pertumbuhan dari perusahaan Netflix itu sendiri. Nah, melanjutkan ke poin ketiga, yaitu berkurangnya jumlah pelanggan yang disebabkan karena banyak sekali pelanggan yang berbagi akses akun pada pelanggan lain. Hal ini menyebabkan banyak pelanggan yang berhenti langganan bulanan. Ini menyebabkan juga berkurangnya pendapatan dari Netflix. Kemudian kita akan lanjutkan kepada solusi alternatif dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini merupakan solusi alternatifnya dimulai dari yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi marketing. Jadi dalam pemangkasan biaya pihak Netflix melakukan PHK kepada 150 pegawai. Sebenarnya Netflix tidak perlu melakukan hal tersebut apabila Netflix meningkatkan efisiensi pemasaran. Beberapa caranya itu dengan memberikan potongan harga pada periode tertentu atau bonus bila pelanggan berlayanan layanan streaming premium. Jadi pelanggan yang sudah membayar layanan streaming premium bisa mendapatkan bonus atau ekstra fasilitas tambahan dari Netflix sebagai penghargaan atau bisa dalam bentuk potongan harga karena sudah membayar layanan streaming yang paling tinggi. Seperti itu. Jadi, melanjutkan ke poin kedua yaitu satu akun untuk satu pelanggan. Jadi maksudnya itu adalah dengan adanya fitur sharing account, maka akun berbayar dapat digunakan oleh tiga orang lain tanpa dipungut biaya tambahan. Lantas, solusinya adalah melepas fitur tersebut dan mempergunakan cukup satu akun langganan hanya untuk satu nomor handphone atau satu alamat email saja. Jadi tidak banyak orang yang bisa menggunakan akun yang sama sehingga orang lain yang betul-betul ingin berlangganan Netflix harus ikut membayar layanan-layanan tersebut tanpa menggunakan akun yang dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Lanjutkan lagi ke solusi terbaik. Jadi melihat dari pandemi COVID-19 menjadi sebuah faktor utama terjadinya sharing password akun Netflix. Banyak sekali orang-orang yang saat pandemi ini diam atau stay di dalam rumah sehingga mulai menonton sangat banyak series atau film-film yang tersedia di Netflix. Nah, Netflix sebagai solusi terbaik itu salah satunya harus segera
menonaktifkan opsi untuk berbagi password dengan pengguna lain. Netflix bisa atau dapat memberlakukan aturan berbagi kata sandi baru melalui alamat IP, ID perangkat, dan aktivitas akun. Netflix juga dapat mengembangkan cara dalam meningkatkan basis pelanggan serta cracking password sharing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang jelas atau tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.